Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Eko Prasetyo dengan NIM 2111020006. Kembali lagi bersama saya ingin mereview atau ingin membahas kajian-kajian seputar isu yang terjadi di masyarakat. Dan pada saat hari ini, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang sejarah budaya. Sejarah budaya yang ingin saya bahas adalah sejarah budaya Minangkabau. Nah, ketika kita berbicara budaya Minangkabau, berarti kita berbicara suatu suku yang begitu populer dan satu suku yang begitu kaya akan keintelektualan dari budaya-budayanya dan juga kaya akan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Kenapa bisa begitu luar biasa Minangkabau di Indonesia? Mungkin karena faktor falsafah orang Minangkabau tersebut, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya, adat-adat yang ada di Minangkabau itu bersendi-sendikan ajaran-ajaran Islam. Yang artinya, kalau kita pahami, ajaran adat dan ajaran agama memiliki korelasi yang begitu kuat di tataran nilai-nilai yang terjadi di lingkungan masyarakat Minangkabau. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi landasan, menjadi prinsip kehidupan, menjadi suatu hal yang tidak terlepaskan dari setiap individu yang ada di Minangkabau. Nah, jadi saya ingin membahas fokusnya itu ke budayanya. Budaya yang ingin saya bahas adalah budaya yang dulunya ada, sekarang tidak ada lagi. Apa itu? Ya, saya ingin mengajak kawan-kawan membahas surau sebagai sarana pendidikan dulunya yang sekarang tidak lagi menjadi sarana pendidikan bagi orang Minangkabau. Surau Minangkabau dulunya adalah tempat pendidikan. Setiap orang tua mengantarkan anak-anaknya pergi ke surau untuk belajar mengaji, belajar bersilat, bahkan belajar ilmu-ilmu kehidupan. Saya teringat bagaimana nenek saya dulu mengantarkan orang tua saya ke surau dengan membawa kapan, karambit, dan juga Al-Quran. Dia mengantarkan ke anaknya itu ke guru dan dia mengatakan, tolong ajarkan anak saya ilmu agama, ini Al-Quran untuk dia belajar, dan tolong ajarkan anak saya bersilat, ini karambit untuk dia belajar, dan ajarkan juga anak saya tentang arti kehidupan. Jikapun nanti anak saya mati ketika bersilat, ini kain kafannya. Jikapun anak saya nanti ketika belajar mengaji dan mati, ini kain kafannya. Artinya begitu kuatnya kepercayaan masyarakat Minangkabau terhadap surau sebagai pusat pendidikan dulunya gitu. Dan dulunya buya-buya begitu mendapatkan peran di Minangkabau. Sehingga sekarang buya-buya itu mendapatkan peralihan profesi dan juga peralihan fungsi lah kalau kita lihat pada saat sekarang ini. Waktu kecil, masyarakat Minangkabau yang khususnya laki-laki itu tidak memiliki tempat di rumah gadang. Lalu dia tidurnya itu di musola atau kita kenal sebagai surau lah. Jadi mereka dulu laki-laki itu tinggalnya di surau. Tempat mereka sebagai rumah bagi mereka iya, sebagai tempat pendidikan pun juga iya. Selepas nanti mereka belajar dan sudah memang cukup umur untuk pergi merantau, mereka itu sudah dibekali ilmu agama. Mereka juga telah dibekali ilmu bela diri. Mereka juga telah dibekali prinsip-prinsip kehidupan. Sehingga apa? Mereka terlatih dan mereka tidak awam. Mereka telah memiliki bekal untuk hidup di rantau orang. Yang mana orang Minangkabau juga memiliki prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, dengan bukti dimanapun daerahnya, dimanapun tempatnya, selalu ada orang Minangkabau.
Dari Sabang sampai Merauke, orang Minangkabau selalu ada. Artinya orang Minangkabau memiliki tradisi merantau yang sangat luar biasa. Dan tradisi merantau itu tadi didapatkan dari pendidikan-pendidikan yang telah dilalui dari surau-surau yang telah mereka jadikan sebagai pusat pendidikan. Namun, apa sih faktor masjid atau apa sih faktor surau itu sekarang tidak lagi dialihfungsikan sebagai pusat pendidikan? Ya, mungkin faktor pertama itu adalah faktor adaptasi. Nah, teori adaptasi. Yang mana teori adaptasi mengatakan setiap zaman itu memiliki ciri khas gaya dia untuk hidup. Setiap zaman itu memiliki orang-orang yang akan beradaptasi dengan zamannya. Nah, zaman dulu dengan zaman sekarang tentunya berbeda. Yang mana bisa kita lihat, kebutuhan orang pun juga berbeda. Keinginan orang pun juga berbeda. Bahkan kejaran-kejaran orang pun juga berbeda. Yang dulunya orang-orang dulu itu atau orang tua kita dulu, itu memang hidup di zaman yang memang bisa kita bilang itu tradisional. Sedangkan zaman sekarang, orang-orang yang sebagai orang tua, itu tuh hidup di zaman yang sudah penuh dengan kemodernan. Sehingga apa? Mereka lebih memilih dan mereka lebih terbiasa beradaptasi dengan lingkungan yang modern. Dan sehingga timbullah stigma, mindset. Mereka menganggap, ya, surau tidak lagi menjadi sesuatu hal yang modern. Surau tidak lagi menjadi sesuatu hal yang luar biasa gitu. Karena sudah ada yang namanya itu SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama, SMA, sekolah menengah atas, dan bahkan sekarang sudah ada yang namanya itu perguruan tinggi. Kalau untuk agama, mereka juga telah menemukan pada saat ini masjid-masjid yang begitu mewah dan juga masjid-masjid yang telah menyediakan sarana pendidikan keagamaan yaitu TPQ. Bahkan ada juga pada saat sekarang ini orang-orang membuka rumah tahfiz untuk mereka yang ingin belajar dan menghafal Al-Quran gitu. Jadi begitulah faktor kenapa orang Minangkabau tidak lagi pergi ke surau. Mereka lebih setelah beradaptasi lah dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua yang ingin saya bahas bersama kawan-kawan yaitu budaya yang ada dan sekarang pun masih ada namun beralih nilai. Apa itu contohnya? Ya, bisa kita lihat lah transportasi. Dulu orang Minangkabau itu lebih terbiasa memakai transportasi yang namanya itu kereta api, delman, atau sepeda. Nah, untuk zaman sekarang orang Minangkabau itu juga masih memakai angkutan, tapi angkutannya itu ada peralihannya lah. Kalau dulu itu zaman tradisional sekali itu mereka memakai delman atau kereta api atau sepeda. Sekarang mereka memakai angkutan umum seperti angkot, ojek gitu. Nah, tak berselang lama 10 tahun atau 20 tahun itu sudah beralih kepada teknologi yang canggih. Sekarang ini banyak transportasi yang berbasis online. Bisa kita lihat lah, ada Maxim, ada ojek, dan ada beberapa aplikasi-aplikasi online yang mengenai tentang transportasi. Bahkan transportasi itu sangat membantu mereka karena banyaknya fitur-fitur yang luar biasa yang mempermudah kehidupan masyarakat Minangkabau sehari-hari. Seperti membeli makanan saja sudah bisa melalui aplikasi dan bisa juga diantarkan langsung, yang secara itu sangat efektif menghemat waktu dan menghemat tenaga. Lalu ada juga di sana itu angkut barang. Bahkan dulunya orang kalau mau pindah itu harus sewa pickup atau gimana, sekarang tuh sudah bisa memakai aplikasi tersebut gitu. Apa sih faktor yang mempengaruhi itu tadi? Ya, bisa kita lihat lah.
faktor yang mempengaruhi itu tadi ya masih dengan perkembangan zaman. Yang mana zaman globalisasi itu begitu luar biasa mempengaruhi tata nilai yang ada di masyarakat. Masyarakat menjadi orang-orang yang konsumen yang begitu luar biasa, terkhususnya di Indonesia. Itu sangat luar biasa menanggapi bagaimana globalisasi ini tadi gitu. Ya, kalau kita berbicara negatifnya pasti ada. Dan kalau kita berbicara positifnya juga pasti ada. Negatifnya apa? Mereka menjadi konsumen-konsumen yang instan. Sehingga tidak lagi bisa untuk memilah mana yang baik, mana yang benar gitu. Dan juga mereka jadi lebih tidak terarah menggunakan teknologi. Nah, kalau kita berbicara positifnya, ya pasti banyak lah positif dari globalisasi ini gitu. Kita bisa memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya, terkhususnya itu dalam ilmu pendidikan, dan kita juga bisa mengakses dunia luar dengan baik dan bisa kita gunakan itu untuk menghasilkan uang juga. Banyak kok orang-orang yang menggunakan teknologi ini dan mengambil positif-positifnya gitu. Kalau kita melihat dari agama, mereka bisa berdakwah dengan menggunakan HP. Kalau kita melihat segi ekonominya, mereka bisa berdagang secara online. Kalau kita lihat dari segi pendidikannya, mereka juga bisa belajar dan mengakses di Google maupun itu di internet atau situs-situs lainnya gitu. Nah, itu kalau bagian budaya yang masih ada, namun dia beralih fungsi. Contoh kayak angkot ya. Angkot, nah kayak mobil gitu, ada angkutan umum. Nah, sekarang itu angkutan umumnya berbasis online. Seperti itu saja perbedaannya gitu. Dan faktornya juga sudah kita bahas ya. Nah, yang ketiga itu budaya yang benar yang dulunya ada dan sekarang masih eksis. Apa itu budaya yang dulunya ada dan sekarang masih eksis? Ya, barale gadang. Orang Minangkabau dari dulunya sampai sekarang, kalau kita berbicara barale gadang selalu menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang baru menikah. Nah, apa fungsinya barale gadang? Fungsi barale tersebut adalah, atau kalau dalam Islam itu mengenal dengan kata pesta. Kenapa harus ada pesta? Ya, pesta itu berfungsi untuk memberitahu seseorang bahwasanya dia telah menikah. Dan efeknya itu bisa meminimalisir kecurigaan orang dan fitnah dari orang lain. Kenapa Minangkabau sangat memperhatikan hal tersebut? Ya, sama-sama kita tahu Minangkabau kan sangat kental dengan agama Islam. Makanya mereka sampai punya falsafah adat basani syarak basani kitabullah gitu. Nah, kalau kita melihat barale gadang pada saat hari ini, dari zaman dulunya tetap yang namanya barale selalu memakai ciri khas Minangkabau. Bahkan dari segi kreativitas dan desain-desain dari panggung-panggungnya itu selalu sangat ciri khas dengan Minangkabau gitu. Yang mana punya mani-mani, punya hiasan-hiasan kayak kerbau-kerbau dan juga tendanya yang begitu ciri khas. Nah, itu tadi dengan perkembangan zaman dia selalu ada dan dia juga mengikuti perkembangan zaman itu tadi gitu, dan dia semakin eksis dan bertahan sampai saat sekarang ini gitu. Nah, mungkin untuk faktor kenapa itu bisa berubah